This time, Yeah. no, I'm joy the flower horn competition. I think this time is the third already. Okay, of course, because Indonesia have the main is Sensu. Sensu Indonesia is very special because they the Sensu in Indonesia have the big body and the bone tail. You can see that this one, yeah, in Thailand no more. Then I think the CC Indonesia is so special. Then I love it. Yeah. Yes, everything that you said is the important for the flower horn. The body shape, the head, the pearl, marking, and thinness. Anything is the up on the gene also. Especially the like classic Kamfa. Classic Kamfa we don't concern about the pearl. We can see the color, shape, and the marking. Then each the gene is the different the like a potential also. Yeah. Okay, in the season of product, we have the many product for support the flower horn lover, like a Hell Monster Cock is the formula for improve the shape and the head. The head become too bigger, and the Hell for pearl and shining. The Hell pearl is the can make the pearl is shinier and the fin and tail so strong. Then we still have the color enhancer in the food like a CZ red brace, CZ two tone. Because I and my team is the flower horn lover also. Then we know what they want to improve the fish. Then CZ Aqua product have the many formula for support the flower horn lover. Yeah. This Nusatic is make me happy because Lohan not come Nusatic maybe 2 or 3 years already. We have I have the good memory about the Nusatic because I can see the nice fish, nice flower horn, nice sensu, nice kamfa in here. Then I hope Indonesia flower horn lover and breeder still have the show like this because I think Indonesia have the nice fish and the best breeder, best keeper in here. I hope keep in touch and stable. I hope I can come to join again. Yeah, thank you. Halo Sobat Inom, nah aku udah sama Om Fauzi. Iya, Ini halo dari semua. mana nih? Kami dari komunitas Lohan Club Indonesia. Saya sendiri dari Farm The Queen Aquatic. Oke, nah Om, aku mau nanya-nanya tentang Lohan Club Indonesia nih Om. Iya, silakan. Nah itu kalau boleh tahu, ini yang masuk ikan lo tuh ada berapa yang ikut kontes? Oh, peserta. Iya, Sebelum pesertanya. peserta ini luar biasa antusias dari teman-teman penghobi. Ini kita kehabisan tank makan. Jadi ada yang mau Kehabisan daftar, tanknya nggak cukup lagi. Oh. Iya, kita bawa cuma terbatas tempat soalnya kan. Dari teman-teman komunitas yang lain ada 320. Gitu. 300. Jadi sebenarnya bisa mungkin sampai 350 pesertanya. Tapi kita stop di situ. Jadi total semua ini 320 entry. Oh, banyak juga ya Om ya? Iya, teman-teman luar Nah. biasa. Bahkan dari luar negeri loh. Oh, bahkan dari luar negeri? Malaysia, Singapura. Wah, Iya. keren. Nah, tapi aku dengar juga ini Lohan Club Indonesia di Nusatik itu sempat vakum 10 tahun ya Om ya? Iya, sebelum-sebelumnya itu udah pernah sih ya kan ada kontes Lohan nih. Baru setelah sekian tahun akhirnya kita ditawarkan dari Lohan Club Indonesia, akhirnya terlaksana nih eventnya. Luar biasa, langsung antusiasnya dari teman-teman peserta dan dari pengunjung pun luar biasa. Kaget, oh Lohan masih ada katanya. Gitu tanyaan. Padahal kita tiap bulan hampir kontes. Iya, kayaknya hampir 3 bulan sekali Kontes ya. terus gitu ya. Kaget ya. Oke. Gitu, Nah Om, di The Queen sendiri ada nggak Om ikannya? Oh, entry kita 30, dari saya sendiri 30 ekor Oh. dari PAM ya. Nah, kita mungkin boleh kali ya kayak ikannya sendiri Om ya? Boleh, ini salah satu ikan yang juara juga dari teman kita tadi yang di Malaysia. Luar biasa ini, sampai jam champion.
Jadi ini pemiliknya orang Malaysia nih. Oke. Nah, kemarin itu Dokter Nang sempat ngeliat-ngeliat ikannya. Iya. Nah, terus Dokter Nang tuh lihat ini mulu nih. Iya. Sampai dia pilih ikan ini. Feeling ya, ini perfect, hampir perfect lah ikannya. Iya. Dan ini cencu asli Indonesia. Oh, ini Bayangin. sencu asli Indonesia. Iya. Ini jadi luar biasa, artinya teman-teman pengobis harus bangga dengan produk Indonesia. Benar, karena cetakan Indonesia sendiri juga udah nggak kalah bagus. Betul. Kita adanya 24 kelas. 24 kelas. Banyak sekali teman-teman dari variasi kelasnya. Dari kelas apa namanya E, D, apa namanya C, B, A, dan ada kelas barunya apa klasik D, klasik C, ada GBD. Nah, kalau misalnya klasik kayak gini, ini Hah? klasik ya Om ya? Ya ini pindah kelas nih. Oh, ini pindah kelas. Iya, tadinya klasik, terus kebetulan ikan dari farm nih. Oh. Jadi terpindah ke kelas kampa modernnya, Tsinghua B. Oh, ini berarti kanva modern ya? Iya, karena dia mutiaranya lebih dari 25%. Oh. Kalau dia kurang dari 25%, masuknya ke kampa klasik. Jadi merah dan kepala. Oh, jadi gitu ya bedanya ya Om ya? Iya, jadi banyak kriterianya. Gitu teman-teman. Nah begini kampa modern, jadi mutiaranya lebih banyak. Iya. Benar-benar. Dan ini shining sih Om. Iya, Mutiaranya mengkilap ya. juga mengkilap banget. Itu serunya piara ikan lohan teman-teman. Jadi Apalagi? groomingnya, keindahannya, mutiaranya, dan biasanya diajak main kan. Benar. Semoga Apalagi? makin banyak Benar. pecinta ikan lohan deh. Apalagi kalau misalnya pelihara lohan itu udah dari kecil ya Om Dari kecil, ya. Jadi pas dia besar pasti kita punya kesenangan Bonding. sendiri. Ya punya bonding sama ownernya. Benar, punya bonding yang cukup lama sama Iya. ownernya. Lohan yang besar sekali nih. Iya, dia lagi di pojokan aja. Lelah dia lelah. Iya. 3 hari dipajang dah. Oh, dia 3 hari dipajang. Nah, menurut Om sendiri, Ah. ini kenapa dia bisa dapat juara 1 Om? Ya tadi pertama body ya, body dia tuh oke tuh, bagus sekali bentuknya ya. Benar. Body shape-nya itu bagus sekali, indah sekali. Kepala, warna, ya finish-nya bagus sekali ya. Nah, terakhir Om, pesan-pesan untuk para penghobi di luar sana. Ya untuk para penghobi ikan lohan, mau yang baru, yang udah agak lama ataupun yang udah pernah piara, coba lagi piara lagi. Yang baru jangan malu-malu bertanya ke yang udah pengalaman. Jadi nanti terbuka nih, semakin tahu. Jadi menambah pengalaman lah. Jangan malu-malu, tanya ke siapa aja. Nah, tuh artinya jangan malu-malu. Nah, kalau misalnya kalian punya ikan sebenarnya, oh ini kayaknya bisa deh ikut show, tapi kalian Iya. takut. Nah, kenapa coba aja lagi? Coba aja, kita siap membantu, kita siap memberikan rekomendasi teman-teman. Kalaupun memang masih segan gitu kan, masih malu-malu ikannya, oh belum layak kontes, nggak apa-apa gitu loh. Karena populasi ikan kontes itu memang nggak banyak Benar. gitu loh. Siapa tahu dari groomingnya teman-teman ini jadi potensi berkualitas di arena kontes. Benar. Begitu, Nah, teman-teman. gitu aja teman-teman. Nah, jangan lupa follow IG-nya Lohan Cup Indonesia, terus jangan lupa follow IG-nya Dokin. Dokin Aquatic. Nah, Iya. karena Dokin Aquatic juga sering live di TikTok juga ya Om ya. Iya. Jualannya dari sana. Iya, nah jangan lupa follow Instagramnya, TikToknya juga. Halo Tito, aku udah sama kakak siapa nih? Devsiana. Oh, Kak Devsiana. Dari mana kalau boleh tahu? Aku kebetulan dari Blast Discuss. Oke, nah Kak, aku kan udah sering ikut-ikut ke arena show ikan kan. Nah, terus aku baru pertama kali nih ngeliat sekelompok cewek itu ternyata
ada juga loh yang ikut kontes. Itu boleh diceritain nggak sih awal mulai Blast Discuss juga? Blast Discuss kita udah jalan kurang lebih di range 2 tahun ini. Cuman buat ikut kontes ini pertama kali. Pertama kali banget di tahun ini dan langsung ikut Nusati. Oh, Gitu. keren. Dan dapat langsung Best of Junior ini. Nah itu gimana tuh Kak perasaannya? Seneng banget. Aku pribadi, di bagian racing. Di bagian racing. Jadi bagian pembesaran dan aku megang di setelah 1 inch keluar dari ruang breeding. Nah ini aku pegangan aku, gitu. Jadi benar-benar ngikutin jejaknya, semuanya, nge-groomingnya, bisa bawa ke sini tuh udah sangat amat luar biasa. Bisa tanya semua teman-teman juga, aku sampai gak tidur karena bingung banget ini mana yang mesti dibawa atau enggak, tuker enggak ya, beneran dibawa kayak ini bener-bener karena pertama kali banget. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa banget sih buat aku pribadi. Nah, ada nggak kayak misalnya persiapan show-nya itu tuh berapa minggu? Kita udah persiapan show kurang lebih 2 bulan. 2 Dari bulan. mulai pemilihan, benar-benar eliminasi, kita pilih beberapa, baru yang ini kayaknya enggak, yang ini enggak. Nah itu udah melalui kurang lebih 2 bulan. Oh, kurang lebih 2 bulan. Oke, ini kita udah ke tag yang satunya nih. Nah, Kak, ini dia masuk nominasi apa nih Kak? Kalau ini ke Force Strap AB, dia juara 1. Ini White Tiger, tapi bukan dari White Tiger. Jadi dia hasil berita dari Tiger Turquoise. Tapi hasilnya kita dapat White Tiger. Kalau misalnya tadi kan jenisnya beda ya, itu yang tadi itu red melon ya kalau nggak salah ya? Nah, itu RGD, Red Golden Diamond. Oh, oke, nah kalau satu jenis ini itu ada nggak treatmentnya yang dibedain gitu? Beda, karena kan ini dia nggak makan warna. Nah, kalau buat RGD kita kasih makan warna merah. Oke. Kita kasih penambahan pewarna merah di pakannya. Oke, nah berarti kedepannya buat Blast Discuss itu nanti bakal ikut sering-sering ikut kontes nggak? Ikut dong, harus ikut lomba-lomba selanjutnya, kami pasti ikut. Oke, nah kalau misalnya ada teman-teman pehobi kayak mau sharing-sharing sama ya, mau visit lah ke Blast Discuss itu bisa di mana ya Kak? Buat tempatnya ada di Tajur Halang, di Kampung Cina di Tajur Halang, di Bogor, Kabupaten Bogor. Oke, berarti kalau teman-teman mau ke sana, Boleh banget, kita open. oke, ada sosial medianya nggak Kak? Ada di Blast Discuss Indonesia. Oke, jangan lupa follow ya. Bye. Halo teman-teman nih Om, hari ini aku udah sama Om Satria lagi. Bosen ya berdua? Sering. Nah ini Om Satria dari Jet Discos. Iya, betul. Nah tapi karena kita lagi ada di arena kontes Discos. Nah Om, ini tahun lalu kan juga kita kan mensupport acara Wins kan ya? Selalu support. Benar. Nah ada nggak Om bedanya dari tahun lalu dan tahun sekarang ini? Oke, untuk Wins tahun ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh ya. Paling kita ada improve di beberapa cara penjurian, terutama biar lebih terbuka sebenarnya, biar peserta tahu ikannya tuh ada di posisi mana gitu. Oh mungkin kita sekalian sambil Boleh, lihat-lihat sambil kali jalan ya. yuk. Dari Kemana? mana nih enaknya Om? Mungkin sebelah sini aja ya. Oke, dari sebelah sini. Nah, jadi contohnya kayak gini nih, kalau tahun lalu peserta nggak tahu nih ikan dia lolos atau enggak nih setiap Iya, fasenya iya, gitu kan. benar-benar. Jadi tahu kalah, tahu ini yang menang gitu. Nah, tahun ini Oke. kita coba kasih treatment beda biar teman-teman yang peserta tahu. Kita kasih nominasi dengan kita memang menominasikan itu ada 2 fase. Ada ronde pertama, ada ronde kedua. Jadi ikan-ikan yang dalam ronde pertama masuk bisa ikut ke seleksi berikutnya, dia akan dapat stiker ini. Oh, Nominasi oke. first round. Jadi di round pertama dia lolos berarti. Itu kan pasti ada yang tidak terseleksi nih kayak ini. Iya, Ini berarti iya, dia iya. udah di round kedua udah nggak mungkin dinilai lagi. Oh, Nah, lanjut misalnya di round kedua. Round kedua ikan-ikannya lolos nih berapa ekor dari jumlah ini. Nah, nanti dari round kedua ini baru ditentukan juara 1 2 3-nya. Oh, Misalnya dari 10 oke. ikan yang tidak lolos round satunya ada 3 ekor, Ah. sisa 7. Dari 7
yang nggak lolos round 2-nya misalnya ada 2 ekor, jadi sisa 5. Nah, 5 ekor ini nanti yang dipilih buat juara 1, 2, 3-nya. Nah, jadi orang-orang teman-teman yang ikut kontes jadi bisa lihat, oh ikan saya masuk ronde selanjutnya. Iya. Atau misalnya nggak masuk, jadi dia bisa tahu kenapa ya nggak masuk ke ronde selanjutnya kayak gitu. Menurut Om Satria pasti ada dong ya treatment khususnya ya Om ya? Ya betul. Kalau ikan diskus sih sejauh ini kalau saya sendiri ya memang treatment mineral satu penting. Kedua penggunaan pakan juga. Jadi memang penggunaan pakan itu memang harus yang berkualitas. Kayak misalnya contoh kalau saya di tempat saya itu pakai produknya dari GPD ya. Saya pakai produknya GPD. Untuk mineralnya saya pakai dari CZ. Ya betul. Dari CZ pakai H-Active. Setelah kontes pun gitu sama kita perlu karantinikan kan. Nah di fase karantin ini sejauh ini yang menurut saya obat yang cukup efektif buat karantina adalah produk dari CZ Aqua, terutama itu di Bacta ya. Bacta itu sangat cocok buat ikan diskus, dia tidak terlalu keras, tidak terlalu soft juga obatnya, jadi memang secara karakteristik obat optimal buat karantina ikan diskus terutama setelah kontes. Iya. Nah, itu setiap kali kontes sama Om Satria pasti Om Satria selalu bahas dari CZ sama JPD. Iya, karena dua lini produk itu jadi andalan sih sebenarnya. Benar-benar. Karena menurut saya nggak sejauh ini yang saya tahu saya coba Bacta paling efektif. Oke. Nah, gitu guys jadinya. Nah, Om untuk di Win sendiri tahun depan itu akan seperti apa Om bayangannya? Tahun depan mudah-mudahan kondisinya lebih baik ya. Pasti kita mau kondisinya lebih baik karena memang kita punya target bisa balik lagi ke sekitar 200 sampai 250 akuarium di tahun depan. Karena harapannya kita pengen tetap penghobi ikan hias terutama untuk diskus itu tumbuh sebenarnya, karena diskus ini masih belum banyak orang yang kenal, masih dikira ikan laut kadang-kadang. Benar. Nah, kita perlu ada kontes atau pameran seperti ini buat mempromosikan ikan diskus gitu. Karena di sisi lain petaninya penggiat usahanya banyak di Indonesia gitu loh. Dan marketnya juga mendukung untuk itu. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ramai. Amin. Oke guys, gitu aja. Om ini Wins ini punya Instagramnya nggak sih Om? Nusatik Diskus Kontes. Oke, nah itu jangan lupa Nusatik Diskus Kontes ya. Follow, jangan Follow lupa. Nusatik Diskus Kontes. Sama jangan lupa follow Jet Diskus juga. Boleh Jet Diskus kalau mau lihat stop ikan ada di Instagram. Kontes. Oh Kak, boleh kenalan? Halo, Stefanus. Halo Diva. Oke, aku manggilnya kok atau apa nih? Panggilnya Ko Evan boleh. Oh, Ko Evan. Biar Nah. pendek aja lah, kalau Stefanus kepanjangan mungkin ya. Kok mungkin kita keliling-keliling dulu kali ya ke salah Boleh. satu ikan. Mungkin kesini boleh kok? Kita start dari Holy Grail-nya dulu mungkin ya. Holy Grail-nya Angel Fish ya, oh ya. Oke, boleh. Oke. Mungkin ya. Oke. Di sini kita untuk kelas ini kita bisa bilang Holy Grail-nya di Angel Fish ya. Karena untuk secara pas ataupun orang yang punya pun mungkin di Indonesia cukup sedikit. Ini ada Altum. Kebetulan kalau Altum sendiri itu dia adalah varietas Angel Fish paling besar di dunia. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin secara penamaan, jadi Angel Fish itu ada Scalar, ada Altum. Oh, ada Scalar, ada Altum. Ya, Altum itu yang kayak gini. Jadi dia untuk secara size dia bisa cukup besar,
Kalau dari atas ke bawah bisa 45 sampai 50 cm untuk size maksimalnya. Oh. Jadi kalau ngeliat ini gede, ini mungkin ini setangan nih kalau ini. Iya, benar-benar. Cuma ini bisa lebih gede lagi nih dari ini sebenarnya. Cuma mungkin kalau misalnya itu balik lagi ke kapasitas si pembesarannya ya gimana, perawatan mereka gimana. Cuma kalau misalnya kita lihat dari yang di luar sana sih banyak yang cukup besar Benar. gitu. Nah, tapi aku mau tanya nih kok, kalau misalnya untuk si Altum ini kan kita lihat kan gede banget kan. Ini Iya. kalau boleh tahu butuh waktu berapa lama untuk membesarkan si ikan tersebut? Kalau untuk sampai ke ukuran segini ya, itu sih bervariasi tergantung dari gimana si pembesarannya ini dia taruhnya gimana ya. Biasa yang orang gabung dengan ikan koi, Iya. itu biasanya gede-gede itu karena ikut makanan koi karena untuk space-nya juga biasanya kan gede ya kalau orang-orang keep koi itu di palut atau di bak fiber yang besar gitu. Biasanya mereka itu karena ikut makan makanan koi juga, kadang mereka ngebantu ngebersihin parasit dari si koi juga. Biasanya untuk itu cepet dia besar, untuk setahun itu bisa lah, setahun setengah bisa segini. Cuma kalau misal kita ngomongin kita keep di tank ya, mungkin tank ukuran 60 cm atau 80 cm, kalau untuk kita dapat size segini mungkin butuh 2 tahun setengah. Berarti artinya balik lagi ke si tanknya tersebut ya? Betul, Itu juga balik lagi pengaruh. karena kan kita ngomongin volume air, di mana kalau misalnya dia volume airnya cukup besar, itu kan cukup proper untuk perkembangannya mereka nih. Jadi mereka juga perkembangannya nggak terganggu, ibaratnya nggak stunting lah. Tapi kalau misal kita keep di tempat yang kecil, kalau misal dia makannya kurang, atau apalagi kalau misalnya tempat kecil kan perimeter airnya cukup gampang berubah tuh. Iya, benar-benar. Amoniaknya cepat numpuk, dan itu water change juga harus lebih reguler dibanding tempat yang lebih besar. Kalau itu biasanya mereka akan lebih repot sebenarnya. Jadi resiko untuk ikan ini nggak maksimal tuh lebih besar lah kalau kita bilang. Nah, sebenarnya si Altum sendiri itu asalnya dari mana sih kok? Kalau boleh tahu? Kalau Altum itu dia dari sungai-sungai di Amazon. Oke. Kebetulan kalau Altum sendiri itu varietasnya sebenarnya banyak. Kita yang terkenal itu di Indonesia ada Orinoco, ada Atabapo. Orinoco itu biasanya lebih sedikit lebih biru, kalau Atabapo itu agak merah. Makanya kalau di sini Iya, kita lihat ada yang beda-beda. agak merah, ada yang agak biru. Itu kalau yang agak merah itu biasanya Atabapo, kalau yang agak biru itu biasanya Orinoco. Karena kalau penamaan dari Altum sendiri itu mereka biasa dinamakan dari tempat di mana mereka berasal. Kalau misalnya Atabapo dari sungai Atabapo, kalau misal Orinoco dari sungai Orinoco. Ada lagi banyak sungai-sungai di sana yang kalau dieksplor tuh isinya ada gitu Altumnya. Makanya kalau misalnya di Indonesia kan kita limited ya, mungkin kita adanya itu Orinoco sama Atabapo, tapi Iya. kalau di luar itu banyak, bisa lebih dari 5 mungkin Bisa lebih varietasnya. dari 5 varietasnya. Varietasnya bisa lebih dari 5. Banyak banget. Menurut sudut mata Koko sendiri pas ngelihat lampu ini tuh seperti apa kok ke ikannya sendiri? Kalau menurut pandangan saya, kalau pakai lampu display cukup membantu lah. Apalagi kalau misalnya kita emang tujuannya, ya kita bisa bilang lah, orang yang nge-keep Altum tuh udah pasti udah nggak mikirin duit lah, saya bisa Iya, bilang benar. lah. Kenapa? Karena Altum ngerawatnya susah, perawatannya cukup, ya kita cukup inilah, cukup kita intens lah. Udah nggak mungkin lah kita pakai lampu murah untuk Altum gitu. Pasti kita kalau misalnya udah taruh Altum, taruhnya di akuarium besar, ruang tamu buat display kita. Biasanya kita bikinnya entah kita biotop yang kayu-kayuan Ya, atau ya, gitu. Itu kan betul. enak biasanya gitu. Karena saya sih belum pernah lihat ada orang nge-keep Altum nggak pakai lampu view sih. Jadi untuk secara lampu view sendiri ke Altum sih cukup oke lah. Oke, mungkin kita lanjut ke ikan-ikan yang lain kali ya, jenis Boleh. ikan yang lain. Nah, mau kemana lagi nih kok? Kita mungkin lanjut ke open ya. Oke, boleh. Oke. Nah, jadi untuk di open sendiri itu ada dari kelas-kelas yang kita tidak buka. Contoh kalau ini kita ada, sebenarnya ini wild. What? Ini kita bilangnya Rio Nanay. Ini kalau untuk ditemukannya sendiri itu dari Sungai Nanay sama di Amazon juga. Jadi sebenarnya kalau ikan ini sama Altum tadi satu habitat. Oh, satu habitat ya? Satu habitat. Cuma mungkin bedanya kalau ini skalar, kalau tadi Altum. Kalau dari bentuk ini kurang lebih skalar semua, cuma kalau kita ngomongin wild itu cuma ada beberapa, ada 1, ada 2, sisanya ini kita domestik. Dari sini ada Manacapuru, terus ini beberapa ada Dantum yang banyak entry-nya. Iya, iya. Oh, ini garisnya juga
beda-beda ya, kalau ini dia hitam, kalau yang albino. Betul, karena kalau kita ngomongin garis ya, kalau di angelfish sama ikan pada umumnya, kalau misalnya dia albino, dia kan ada kelainan kulit genetik. atas dari si warna hitam. Jadi warna hitam itu tidak terekspresif. Makanya ketika ikan yang garisnya hitam jadi albino, dia pasti garisnya putih. Oh iya benar sih. Garisnya putih. Dan ini dia apa ya, kalau ini lebih panjang nggak sih kok? Ya, Ininya? kalau itu adalah salah satu uniknya ikan wild. Oh itu salah satu uniknya. Ya, ikan wild itu secara shape, secara fin itu bagus menurut saya. Kenapa? Karena mereka punya proporsi dasi. Oh iya. Mereka ada ribbonnya, itu ribbon yang kecil-kecil yang segaris-segaris di ujung-ujung fin. Itu juga lebih panjang dibanding sama ikan-ikan domestik. Benar. Nah, Wah aku baru tahu kalau ini disebutnya dasi. ya, kalau yang bawah itu kita bilangnya dasi. Kalau yang di ekor itu ada dua, atas bawah itu kita bilang ribbon. Oke. Nah untuk penilaiannya sendiri itu kalau boleh tahu seperti apa kok? Kalau untuk di kelas open kita proporsinya rata kurang lebih. Itu dari warnanya kita nilai iya, dari kesehatan ikannya iya, dari bodinya iya, jadi finnya iya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita contoh ini ya, ini kan kita bisa bilang cukup rapi nih, Iya benar, ini cukup rapi. cukup rapi. Jadi dia dasinya simetris, Benar. dia punya ribbonnya masih ada. Nah itu pasti secara fin penilaian akan lebih bagus dibanding kalau misalnya ikan yang finnya itu nggak cukup panjang atau nggak serasi lah. Nah jadi itu salah satu kategori dalam penilaian ikan manfish selain dari body ya. Kalau dari body sendiri, kalau kita ngomongin manfish ya bagusnya dia itu segitiga, bukan bulat. Dia kayak gini nih, segitiga. Betul, segitiga. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih kalau untuk di kelas open. Di open ya. Nah lanjut ke kelas lain kali ya kok ya. Ya boleh. Oh ini ada Red Devil juga ya kok ya. Ya. Red Devil tuh emang terkenalnya dia merah ya. Iya, kalau di Red Devil sendiri ini kan sebenarnya ikan kita bisa bilang orang-orang yang suka seni nih Iya, di benar. angelfish rata-rata mainnya di Si Red Red Devil. Devil. Kenapa? Karena main di Red Devil tuh bisa kita bilang itu belajar mewarnai lah. Oh benar. Karena kalau misal kita nggak ada seni mewarnainya, dia nggak jadi. Karena dia cukup teknis untuk bikin dia jadi merah. Selain dari genetik ya, karena kadang kita punya genetik bagus saja nggak cukup nih. Benar. Kalau misalnya kita emang secara touch kita kurang buat ngerawat dia, buat kita grooming dia, hasilnya tuh kurang maksimal. Benar, kurang maksimal pasti. Jadi kalau di Red Devil sendiri, selain dari shape, warna itu adalah komponen utama di Red Devil. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di Altum kita ada body, Iya. kalau di Red Devil kita ngomongnya warna nih. Jadi kalau misalnya warnanya makin oke, makin bagus, secara penilaian dia lebih bagus. Benar. Jadi komponennya itu lebih besar dibanding body sama fin. Oh gitu. Oke terakhir nih pesan-pesan buat mungkin pesan-pesan buat breeder Indonesia ataupun penghobi manfish di luar sana kali ya kok ya. Ya, mungkin ini ya, buat breeder-breeder mungkin lebih semangat aja cetak-cetak ikan berkualitas. Kenapa? Karena saya bilang kalau misalnya di angelfish sendiri kita trennya itu jelas. Misalnya kita lagi tren ini, oh ini pasti permintaan demand-nya itu ada, selalu ada lah. Jadi kalau misalnya orang bilang, oh ini saya punya manfish banyak, ya cuma manfishnya apa dulu yang dilihat Ya, gitu. benar. Karena kita bisa bilang kan permintaan pasar itu pasti ada. Angelfish itu setiap bulan rutin pasti ada permintaan pasarnya. Tergantung gimana kita ngikutin trennya si ikan sendiri. Kalau misalnya kita bisa bilang angelfish sendiri kan sebenarnya kalau kita budidayanya itu kan sama aja. Kita mau jenis mahal, jenis murah, Sama aja. kalau sama-sama skalar ya. Benar. Saya nggak ngomongin Altum nih, karena kalau Altum sendiri di Indonesia kebetulan belum ada yang publish untuk bisa breeding. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri skalar itu kan breedingnya sama aja. Kita mau ikan yang murah, mungkin yang harganya 1000-an, atau yang seekornya itu 150-200 ribu, itu sama aja, benar-benar sama. Jadi nggak ada bedanya. Tergantung gimana kita aja, gimana kita ngikutin tren pasar. Kita bisa lihat nih, oh ini objektifnya gimana? Objektifnya adalah nanti ke depannya ini pasti akan laku gitu. Kita tahu. Gimana kita tahu? Karena kita ngikutin tren pasar. Benar. Nah,
Mungkin itu aja sih kalau misalnya untuk pesan-pesan buat breeder, mungkin semangat aja, ikutin tren pasar, jangan menyerah. Kalau misalnya kira-kira ikan ada bermasalah atau gimana, kan sekarang kita di Facebook juga forum-forum Manfish itu banyak cukup besar juga. Sharing-sharing ya, Ko. Jadi kita bisa sharing-sharing di sana. Kadang juga saya di forum-forum saya suka komen juga, suka kasih masukan atau gimana. Kalau misalnya untuk orang-orang pemula nih, mungkin yang baru mau terjun ke Manfish, coba dulu, start dulu. Karena kalau kita bisa bilang pilihannya cuma dua. Kita coba. Kalau kita coba itu pilihannya berhasil dan gagal. Kalau kita nggak coba, udah pasti gagal. Benar. Pilihannya cuma itu aja dua. Tapi gimana caranya? Ya udah kita tes dulu dari yang murah dulu. Saya sendiri pun dulu start Manfish di 2021, saya mulai dari murah dulu. Oh, dari murah dulu. Dari yang murah dulu, karena kita kan bisa bilang kita hobi ya. Kita, apalagi saya orangnya suka ngotak-ngatik genetik nih. Saya suka crossing ini sama ini kayak gimana gitu. Akhirnya ketemu varietas baru atau ketemu jenis baru yang mungkin sebelumnya nggak ada di Indonesia gitu. Ya mungkin bisa dari ngulik-ngulik dulu, nyoba-nyoba dulu gitu. Apalagi kalau misalnya penghobi baru nguliknya tuh dari ikan yang size kecil dulu kali ya. Iya betul, karena ikan size kecil sendiri untuk secara adaptasi lebih bagus. Benar. Lebih cepat adaptasi dibanding kita misalnya beli ikan ukuran 5-6 cm atau 7 cm atau 8 cm misalnya udah size indukan ya. Selain dalam pengiriman itu lebih beresiko karena di Manfish sendiri dia ada duri. Oh, ada durinya. Ada durinya di bagian atasnya, jadi mungkin di shipping juga kadang lebih resiko, lebih tinggi. Start aja kita dari ukuran-ukuran 3-4 cm, kita hitung-hitung, kita belajar membesarkan juga. Itu mungkin kalau misal untuk skalar 4-5 bulan, kalau misal kita dari 3 cm itu kita udah bisa masuk size indukan. Udah masuk size indukan. Udah masuk size indukan, udah bisa produksi awal-awal. Jadi kalau misalnya emang mau ngetes, saran saya sih dari 3 cm awal itu sudah oke. Nanti pastinya kalau misalnya kita nge-keep-nya dari 3 cm nih. Nah, terus selama 3 bulan itu naik ke misalnya ke hampir size indukan lah ya. Iya. Nanti kan pasti punya vibe apa ya? Vibe yang beda gitu. Ya, kita punya kesenangan tersendiri ya mungkin ya dari si ikan ini. Oh, ini dulu saya rawat dari kecil, sekarang udah besar gitu. Apalagi kita ngeliat dulu yang ikannya kecil, mungkin 3 cm, sekarang udah jadi indukan, atau sudah nelur di akuarium gitu. Itu kan kita kesenangan joy tersendiri gitu. Oke, Koh, kalau gitu Koh, Ya. terima kasih nih udah diajarin tentang Manfish ini banyak banget nih pastinya nih. Oke, Ya, terima kasih makasih. Koh. Ya.